dia akan seperti ini kan, dia akan menjadi 8 daun, akan menjadi 8 daun ya. Berarti perhitungan kita pertambahannya 5 daun sampai 6 daun ya. Ini akan kita hitung ya. Selama 8 daun ditambah 3 bulan lagi, ternyata di sini sudah 14 daun ya. Ini hasil angkatan induk dengan anak 4 ya. Indukannya udah nggak ada ya, udah nggak ada indukan. Kita berarti sudah punya waktu 6 bulan tambah 1 bulan 7 bulan, karena beranaknya jumlah, makanya tergantung jumlah beranaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Neverending Aglonema. Dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk berhitung ya mengenai perbanyakan aglonema dari anak samping ya. Ini yang harus kita garis bawahi, anak samping, bukan dari cacahan batang atau bonggol nih teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja ya, kita akan berdiskusi bareng juga. Silahkan komentar ya. Untuk teman-teman, semoga tetap sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat dalam beraglonema ya. Kita akan lanjut setelah ini. Baiklah teman-teman, dari paparan pembukaan tadi, kata pengantar tadi, kita akan coba berhitung perbanyakan aglonema dari anak samping ya. Jika kita rentangkan waktunya selama 2 tahun, berapa hasil yang akan kita dapat perbanyakan dari satu aglonema anak samping selama 2 tahun itu. Kita akan coba berhitung ya. Kita akan coba kalkulasi ya. Jadi sekali lagi nih saya tekankan, dari anak samping kira-kira berapa selama 2 tahun ini, selama 2 tahun ke depan yang akan kita dapat ya. Kita akan lanjut ya. Di sini nanti saya akan coba dengan aglonema, kita akan berhitung dengan berkalkulasi dengan satu jenis aglonema, yaitu aglonema Hugus ya. Kita akan cek langsung nih teman-teman. Baiklah teman-teman, pertama di sini saya ada anakan samping. Ini yang jumlah daunnya 5 daun nih ya. Ini dari anakan samping 5 daun yang belum lama dipisahkan ya. Makanya ini masih saya bantu dengan alat penyangga nih supaya daunnya nggak turun ya. Ini anak samping, daunnya besar nih teman-teman ya. Jumlah daunnya 5 ya, dengan jumlah daun 5 ya. Nah ini udah daun barunya udah mulai keluar. Nah dari anak samping ini kalau kita rawat ya, mungkin pada saat dipisahkan ya, pada saat dipisahkan akarnya belum terlalu banyak, makanya pertumbuhannya juga belum terlalu lancar nih ya. Kalau ukuran daun memang cukup besar karena ini dari anak samping ya, besar sekali dari ukuran daun. Anak samping itu memang bongsor, berbeda dengan cacahan batang. Nah ini ketika kita rawat dalam jangka waktu ya lebih kurang 2 bulan, akar itu udah mulai banyak ya, dan diiringi dengan penambahan jumlah daun ya, dengan penambahan jumlah daun. Dari awalnya yang daun 5 ini, dalam waktu 2 bulan ya, sambil dia memperbanyak akar, tapi dia juga nggak diam, dia juga akan menambah daun. Ini kita geser, ini 5 daun nih teman-teman ya. Ini 5 daun. Dah dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan dia akan seperti ini nih hasilnya ya, akan seperti ini ya. Ini juga besar, ini juga dari anakan samping nih ya. Dari 5 daun ini, kemudian dia dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan ya, dia akan seperti ini
ya, dia akan menambah daunnya. Yang ini jadi 1 2 3, ini juga 3 4 5 6 7 8, ya, jadi nambah 3 daun, nambah 3 daun. Kalau pohon itu sehat, pertumbuhan tanaman itu dalam 2 bulan itu 3 daun, teman-teman, ya. Dalam 2 bulan akan menambah 3 daun. Taruhlah, ya, 1 bulan 1 daun, ya, 1 bulan 1 daun, begitu. Tapi yang normal, yang ketika pohon itu sehat, dalam 2 bulan akan menambah daun 3, ya. Jadi dari 5 daun ini untuk menuju ke sini ini lebih kurang 2 sampai 3 bulan. Nah, ini masanya udah lewat, kita sisihkan, ya, kita bicara ini setelah dia dirawat selama 3 bulan. Ini daunnya juga besar, ya. Nah, dalam waktu 2 sampai 3 bulan ini posisinya sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, ya artinya kita sudah memakan waktu taruhlah 3 bulan nih. Saya akan coba bantu mencatat. Tadi kita punya pohon anakan samping 5 daun, ya, dalam waktu taruhlah 3 bulan, ya, dalam waktu 3 bulan dia akan menjadi 8 daun, ya. 5 daun dalam waktu 3 bulan akan menjadi 8 daun, ya. Berapa pohonnya, bagaimana rupanya, ya seperti ini kira-kira, ya. Nah, ini kan 8 daun nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 nih, 8 daun ini, ya. Perhitungan kita itu dalam 2 bulan, ya, dalam 2 bulan itu pertambahan jumlah daunnya sama dengan 3, ya, 3 daun, seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi penampakannya setelah kira-kira ini 3 bulan, ya. Berarti dia harus nambah daun sekitar 5 atau 6 nih dari sini nih, ya. Kita akan coba cek ada nggak di sini, ya. Ini akan dari 8 daun ini dalam waktu 3 bulan seharusnya dia udah nambah 6 daun, 6 daun atau 5 daun dalam waktu 3 bulan lagi nih, ya. Ya, akan kita cek nih, teman-teman. Inilah penampakannya setelah 3 bulan dari sini, ya. Setelah 3 bulan dari sini nih dari yang 8 daun, berarti perhitungan kita pertambahannya 5 daun sampai 6 daun, ya. Ini akan kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini 14 daun dalam waktu 3 bulan ke depan, ya. Jadi setelah dia 8 daun, ya, selama 8 daun ditambah 3 bulan lagi, ternyata di sini sudah 14 daun, ya, sudah 14 daun posisinya. Nah, jika sudah seperti ini, ya, ini udah tinggal tunggu keluar anakan samping nih, teman-teman, ya. Tinggal menunggu keluar tunas. Kalau sudah seperti ini harusnya keluar tunas nih, ya. Jadi waktu yang kita butuhkan dari akan saya susun dari sini, ya, dari awal ini yang 5 daun akan bertambah, ya, dari 5 daun kemudian dalam 3 bulan akan menjadi 8 daun. Nah, ini, ya, akan menjadi 8 daun. Dari 8 daun ini, ya, dengan asumsi kita dalam 2 bulan itu pertambahan daunnya 3,
Ya, berarti dari 8 daun ini selama 3 bulan akan menjadi 14 daun. Jadi dari awalnya 5 daun untuk menjadi 14 daun, ya, dari waktu 5 daun untuk menjadi 14 daun, kita membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan tambah 3 bulan sama dengan 6 bulan. Kita perlu waktu 6 bulan dari 5 daun menuju 14 daun nih teman-teman. Ya, perhitungannya demikian. Waktu yang kita tempuh sudah 6 bulan untuk mencapai seperti ini. Dari awalnya seperti ini, 5 daun, 3 bulan kemudian menjadi 8 daun, 3 bulan kemudian menjadi 14 daun. Jadi waktu yang ditempuh dari 5 daun menuju ke 14 daun adalah 6 bulan. Ya, sampai di sini kita akan lanjut kembali nih teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi jika sudah seperti ini kita tinggal menunggu tunas aja nih teman-teman. Tinggal menunggu tunas keluar nih ya. Waktunya ya nggak lama nih ya. Sekitar sebulan lah. Sebulan sampai 2 bulan lagi nih akan mengeluarkan tunas nih ya. Nah ini kan 14 daun nih yang ini. Nah ini ternyata ada nih, saya juga ada. Nah ini yang sudah mengeluarkan tunas nih ya, yang sudah mengeluarkan tunas 3 nih ya, sudah ada 3 tunas ya. Ini hitungannya setelah dari 14 daun yang ini ya, ini kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15 daun. Ya, jadi dari 14 daun ini, ya itu udah nggak akan lama lagi akan keluar tunas menjadi 3 nih. Ini akan jadi 3 tunas nih. Kalau beruntung lebih, ya. Ya, jadi untuk anakan pertama memang jarang yang bisa langsung banyak. Ya. Nah, ya, jadi kalau kita tulis lagi di sini nih, teman-teman nih. Ya, kalau kita tulis lagi di sini, ya, setelah 14 daun, ya, ditambah 1 bulan lagi, dia akan menjadi induk dengan anak 3 lah, taruh ya. Entah nanti ada yang 2, ada yang 1, bahkan mungkin ada yang 4 gitu, ada yang 5, kita belum tahu ya. Taruhlah perhitungannya di sini sudah menjadi induk anak 3. Berarti dari 5 daun ini kita membutuhkan waktu 7 bulan untuk menjadi indukan dengan anak 3 ya. Sudah dalam waktu 7 bulan sudah menjadi induk anak 3 dengan jumlah daun 15. Seperti itu ya. Dari sini ya, ini udah nggak lama nih ya, ini nggak akan lama ya, nggak akan lama dari anakan ini, karena dia kalau tunas itu cepat ya. Dalam 1 bulan ini dia akan nambah jadi 1 daun plus ya, akan menjadi 1 daun plus dalam waktu 1 bulan. Kita udah bicara anakannya nih teman-teman, udah kita nggak bicara indukannya lagi nih, karena ini sudah masuk ke dalam tahap produksi ya, tahap produksi. Jadi 7 bulan dari 5 daun kita sudah bisa dapat induk anak 3 dengan jumlah daun 15 ya. Nah, kita rawat terus, kita jaga nutrisinya, kita jagain pupuknya ya, pencegahan terhadap hamanya. Jadi hitungan-hitungan seperti ini apabila pertumbuhan aglonemanya lancar tanpa mendapat serangan ya, entah itu busuk akar, entah itu batang lonyot dan lain-lain. Ini dengan asumsi pertumbuhannya lancar nih teman-teman ya. Jadi kita sudah dapat 4 tahap nih
Ya, dari 5 daun kita masuk ke fase indukan dalam waktu 7 bulan. Ya. Nah, kita akan cek lagi. Ya, kita akan cek lagi nih, kita geser. Dalam waktu ya lebih kurang 1,5 bulan, ya, dia posisinya udah seperti ini lagi. Ya, udah seperti ini nih, teman-teman. Ya, anakannya nih sudah berdaun 2, ya, dengan hitungan 1,5 bulan. Ya, berhitung dengan 1,5 bulan. Ya, nih, jadi kita tulis lagi di sini, ya, dari induk anak 3 tadi, ya, yang plus tunas, induk anak 3, ya, anak 3 dalam kurung 3 tunas dalam waktu 1,5 bulan. Ini anakannya sudah 2 daun, 2 daun anakan. Ya, oke, 2 daun anakan. Ya, sampai di situ kita terus rawat nih, teman-teman. Ya, kita terus rawat sampai jika memang anaknya tadinya misalnya 3 atau 4, ya, anaknya 3 atau 4, ya, kemudian daunnya juga sudah banyak, gitu. Kita mau ambil pilihannya seperti apa, ya. Kalau saya akan tetap menjadikan si Huges ini akan tetap menjadi indukan, ya, karena saya akan ambil anaknya saja, ya. Tapi di kasus lain kadang suka terjadi induknya yang kita angkat nih, teman-teman. Ini kita geser, ya, induknya yang kita angkat. Ketika induknya kita angkat, nah, hasilnya akan seperti ini nih, teman-teman nih. Ya, ini hasil angkatan induk dengan anak 4. Ya, indukannya udah nggak ada nih. Ya, udah nggak ada indukan. Ini anakan semua dengan rumpun 4, ya, dengan contoh rumpun 4 nih. Tuh, rumpun 4. Yang tadi kan anakannya 3 tuh. Ya, jadi kalau kita gedein, ya, ini jumlah daunnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 nih. 6 daun, 6 daunan. Ya, ini walaupun perlu waktu lebih kurang ya sekitar 4 bulan lah. Ya, 6 daun. Mungkin kurang 3 bulan lah. Nah, ini dari anakan samping nih, teman-teman nih. Ya, ini dari anakan samping yang diangkat induk. Jadi intinya ini anakan samping lagi nih. Ya, anakan samping yang dijadikan induk. Ini kita terlepas dari yang hitungan tadi, ya. Ini hanya sebagai sampel saja bahwa anakan samping itu jauh lebih besar, ya, yang diangkat induknya. Ya, anakan sampingnya dibiarkan. Jadi hasilnya bongsor banget nih. Ya, hasilnya gede banget nih seperti ini. Tuh, kayak gitu. Beda dengan bonggolan tanpa induk yang kita tanam tersendiri, ya. Beda dengan bonggolan yang kita walaupun jatuhnya rumpun atau banyak tapi hasilnya nggak besar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah potongan bonggol, ya, tanpa induknya nih, tanpa induk, ya. Jadi pohonnya kecil karena hitungannya memang cacahan batang walaupun dia rumpun. Ini rumpun berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumpun 6. Jadi ini hanya ditanam bonggol saja. Beda dengan ini yang anakan samping yang diangkat induknya. Jadi ukurannya jauh nih. Tuh, ya, ukurannya jauh. Itulah kenapa anak samping itu lebih cepat untuk berproduksi dan lebih besar ukurannya, ya. Nah, ini hanya untuk perbandingan saja. Ya, jika kita ambil anakannya, kita ambil indukannya maksudnya, ya. Dan ini hanya dengan tanam bonggol. Walaupun sama-sama rumpun, tapi size jauh berbeda. Nah, kita lanjut ke perhitungan, ya. Ini hanya sebatas informasi saja untuk teman-teman bisa bandingkan, ya. Nah, tadi, ya, tadi ini anakannya kan gede nih.
Ini kan anakannya aja nih gede nih, induknya nih teman-teman. Tuh anakannya gede ya, karena dari anak samping. Anak samping yang induknya dari anak samping gitu loh. Anak samping ini kan anakan samping, yang indukannya ini berasal dari anak samping yang 5 daun tadi ya. Ada juga teman-teman ya, anak indukan yang dari bonggol. Nih, contohnya ada lagi nih ya, ini indukan yang dari bonggol nih teman-teman ya. Ini indukan yang dari bonggol nih, tuh dia kecil, anakannya kecil dan indukannya juga kecil. Jadi walaupun sudah induk tapi kecil ya. Nah ini adalah indukan yang saya pegang ini, indukan yang asalnya dari cacahan bonggol ya. Dia betul, dia memang sudah menjadi induk dengan anak berapa nih, anaknya 2 ya. Nah ini yang dari indukan yang dari cacahan bonggol. Nah ini indukan yang dari anakan samping. Bedanya jauh teman-teman, tuh ya, bedanya jauh tuh ya. Bisa dibayangkan kalau itu anakannya sudah pada naik, wah pasti daunnya juga langsung akan sama besar dengan induknya. Nah ini indukan yang dari cacahan batang, ini indukan yang berasal dari anak samping. Dari ukuran kita lihat tuh beda, jauhnya beda ya, demikian. Nah ini juga indukan yang dari anakan samping nih, yang ini indukan dari anakan samping. Nah ini indukan yang dari bonggol, tuh beda kan anaknya. Yang ini ya, yang ini besar nih, yang ini anakannya kecil ya gitu. Nah ini hanya sekedar informasi saja mengenai perbandingan ya. Kemudian lanjut nih teman-teman ya, ketika kita sudah mulai masuk kepada fase indukan ya, ketika kita sudah mulai masuk ke fase indukan seperti ini ya. Nah ini kita geser, anggaplah ini anaknya 3 ya, memang benar 3 ya. Dalam waktu sekitar tadi kan kita berarti sudah punya waktu 6 bulan tambah 1 bulan 7 bulan tambah 8,5 bulan ya. Dalam 8,5 bulan kita sudah dapat anakan yang sudah memiliki 2 daun ya. Dalam 8 bulan, 8,5 bulan ya, dalam waktu 8,5 bulan, setengah bulan kita sudah punya indukan yang anaknya sudah 2 daun gitu. Ini jadi waktu yang kita butuhkan tuh segini untuk menghasilkan indukan yang anaknya sudah 2 daun ya, seperti itu. Nah untuk mendapatkan anaknya menjadi 5 daun atau 6 daun ya, waktu yang dibutuhkannya ya nggak lama, paling tinggal 2 bulan lagi ya, tinggal 2 bulan lagi nih ya. Jadi kalau dalam 2 bulan itu, dalam 2 bulan pertambahan daunnya sama dengan 5, berarti kita sudah punya induk anakan samping ya, anakan samping dengan jumlah 7 daun. Berarti dalam 10,5 bulan atau 11 bulan lah, kita sudah punya anakan samping yang memiliki jumlah daun 7 ya. Kita sudah memiliki anak samping yang punya daun 7. Hasilnya seperti apa dalam 11 bulan ke depan ya, mungkin akan seperti ini nih, akan seperti ini nih teman-teman. Ini luar biasa nih.
luar biasa nih. Banyak banget, jadinya banyak banget nih. Ya, dari sini nih udah banyak banget. Nih, dari sini saya pisahin. Nah, ini yang tadi. Oh, ini 6 bulan. Ini 6 bulan dari 5 daun. Usia 6 bulan dari 5 daun. Kemudian ini usia 7 bulan dari 5 daun. Dan kemungkinan ini 11 bulan dari usia 5 daun. Nih, udah seperti ini nih. Ya. Nah, hitungannya nih akan saya pisah biar nggak terlalu nyatu. Nah, ini 11 bulan dari 5 daun nih. Ini udah kayak gini nih. Ini kebetulan anakannya juga memang banyak. Ya, ini anakannya kalau tadi kan 3, anggap saja misalnya ini juga 3. Ya, anakannya udah seperti ini. Ya, ini anakannya sih jumlahnya lebih dari 3. Karena beranaknya jumlah, makanya tergantung jumlah beranaknya. Ya, ketika dia sudah anakannya nih udah 7 daun, ya ini sebenarnya udah telat nih kalau saya bilang indukannya anakannya 7 daun. Ya, ini kita garis ya. Dalam waktu 11 bulan kita sudah punya indukan 1. Ya, kita sudah punya 1 indukan dan 3 anakan dalam waktu 3 anakan dengan jumlah daun 7, maksudnya bukan dalam waktu ya. Jadi dalam 11 bulan kita punya indukan 1 dan 3 anakan dengan jumlah daun 7. Di bulan ke-12 ya, di bulan ke-12 kita pisahkan anak itu yang 7 daun ya. Berarti kita punya 3 anakan dan 1 indukan ya. 1 indukan dan 3 anakan. Ini dalam waktu 11 bulan ya. 11 bulan nih. Ini bukan 12 bulan. 11 bulan. Ini hasil yang kita raih selama 11 bulan ya. Tadi hitungan kita kan dalam jangka waktu 2 tahun nih ya. Kita harus buka lembaran baru lagi nih teman-teman ya. Kita harus buka lembaran baru lagi. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi ini posisi setelah 11 bulan dengan 1 indukan dan 3 anakan ya. Dengan 1 indukan 11 bulan ya, 1 indukan dengan 3 anakan yang berjumlah anakannya itu 7 daun. Nah, dari sini akan kita coba breakdown lagi ya. Nah, kemudian teman-teman ya, dari hasil ini ya, ini dari hasil ini nanti akan kita pisahkan nih teman-teman nih ya. Dari 1 indukan ini ya, dalam waktu 3 bulan ya, dalam waktu 3 bulan perkiraan saya dia akan menghasilkan 5 sampai 7 anakan lagi nih. Setelah kita pisah ya. Ya, si indukan ini dalam waktu 11 bulan ini ya, dalam waktu 11 bulan ya. Dalam waktu 3 bulan ke depan dia akan menghasilkan 5 sampai 7 anakan lagi. Ya, itu perhitungan saya. Kemudian masih dalam waktu yang 11 bulan ya, kita kan punya anakan 3 tuh ya. Anakan 3 anakan dengan jumlah daun 7 ya. Dalam waktu sekitar 4 bulan tambah 8, 15 daun berarti ya. Berarti kita punya dalam waktu 15 bulan kita sudah punya anakan 3 anakan dengan jumlah daun 15 bulan 15 daun ya. Kita sudah punya dalam 15 bulan ya,
kita sudah punya 3 anakan dengan jumlah daun 15, di mana ini sudah masuk dalam fase indukan lagi. Ya, indukan lagi nih. Ya nih, kita garis bawahi, dalam waktu 15 bulan yang anakan 3 dari 7 daun ini akan menjadi indukan lagi nih teman-teman. Kita belum bicara indukan ini, ya, karena indukannya ini dalam waktu 3 bulan akan menghasilkan 5-7 anakan lagi nih, ya. Taruh kita ringkas lagi nih teman-teman, kita ringkas lagi. Ini kan kita udah menempuh waktu 15 bulan nih, ya. Indukan ini udah 15 daun, kita tambah jangan 7 langsung, kita tambah 3 bulan lagi, berarti 18 bulan, ya. Anakan yang 3 anakan yang berjumlah 15 daun ini sudah menjadi induk dengan anak 3 lagi misalnya. Tuh, ya, dengan jumlah 3 anakan yang 15 daun tadi sudah menjadi induk dengan jumlah anak 3 lagi dah gitu, ya. Berarti kita sudah punya 3 indukan dengan anak 3 di luar indukan utama nih, ya. Ini dengan 5-7 anakan, ya. Kita garis lagi, kita bicara indukan yang ini, ya, indukan utama. Indukan utamanya dalam waktu 11 bulan tadi, ya, itu dalam waktu 14 bulan itu sudah menghasilkan 5-7 anakan, ya. Tambah lagi misalnya, ya, ini 14 bulan nih, kita tambahin lagi menjadi, berarti kan 4 bulan nih, ya. 18 bulan indukan utama ini sudah menghasilkan anak 5 atau 7 dengan 6 daun. Tuh, udah, ya. Kita udah punya anak 5-7 dengan 6 daun. Ditambah dengan 3 indukan dari anakan asalnya, ya, 3 yang tadinya anakan sudah jadi indukan dan sudah punya anak 3. Tuh, berarti kita punya banyak banget nih teman-teman, ya. Kita punya banyak banget nih dalam waktu 18 bulan. Jadi dalam waktu 24 bulan atau dalam waktu 2 tahun, ya, 2 tahun pertama kita punya 1 indukan utama yang punya anak 5, taruhlah 6 dah, ya, 5 atau 7 nggak jelas, taruh 6 nih, karena anakan kedua biasanya lebih banyak dengan jumlah anak 6 indukan utamanya. Kemudian anakan dari indukan utama ini, anakan berarti anakan dari indukan utama ini sudah menjadi induk lagi dengan masing-masing bawa 3 anakan. Berarti kita sudah punya 4 indukan. Kita sudah punya 4 indukan dengan anakan yang tadi ini 6, ini udah punya 3 tambah 3 9, ya, 4 indukan anakan 9. Inilah waktu yang kita dapat selama 2 tahun, ya. 4 indukan dengan anakan sejumlah 9 pohon, ditambah ini kan 5, ini 6 anakan nih, ya. Yang ini 6 anakan tadi nih, indukan utamanya udah punya 6 indukan. Oh, bukan 9 dong, ya. Ini kan 3, 1 induk 3, jadi ini 9.
15 anakan samping. Ya, sorry. 15 anakan. Jadi kita punya 4 indukan dan 15 anakan samping yang siap induk lagi selama 2 tahun. Artinya setelah 2 tahun produksinya tidak terbendung, teman-teman. Ya, tidak terbendung. Ya, jadi dari 1 menjadi 4, dari 4 menjadi 19. Ya, kira-kira demikian, teman-teman. Ya, jadi silahkan teman-teman berhitung, ya, dicek ulang. Ya, lihat dari awal lagi hitungan-hitungan ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Ya, kalau dirasa bermanfaat, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe kemudian merasa terbantu, silahkan di like, komen, atau share. Ya. Nah, inilah urutan-urutannya dari 5 daun dalam 6 bulan menjadi 14 daun. Kemudian dari 14 daun 1 bulan kemudian menjadi indukan. Ya, setelah menjadi indukan dalam waktu 7 bulan sudah menjadi indukan anak 3 dan menjadi indukan besar di usia 11 bulan. Ya, demikian urutannya, teman-teman. Silahkan dicek lagi ya hitungan kita diskusikan bareng-bareng. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.